Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di rumah teman-teman? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yulia dalam pembelajaran IPA atau Sains. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ustazah izin memimpin berdoa ya teman-teman. Sikap berdoa: tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas materi 4 dan subtema 1. Materinya tentang hidup bersih dan sehat, lalu subtemanya hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, di sini Ustazah memiliki lagu tema, yaitu nadanya cicak-cicak di dinding. Kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Tempat tinggal di rumah tetap dijaga, bersih dari kotoran dan juga sampah. Nah, itu adalah lagu tema. Nah, di sini Ustazah memiliki dalil tentang tema kita. Terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan dan kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Lalu materi temanya yaitu rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Hidup bersih dan sehat adalah seluruh perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran. Lalu, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan dan jiwa raga. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran debu dan juga sampah. Lalu di sini materi kita di pembelajaran IPA tentang cara menghemat energi. Cara menghemat energi. Menghemat energi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan energi yang sudah ada agar tidak cepat habis. Nah, jika teman-teman menghemat energi di rumah, maka energi yang ada itu tidak akan cepat habis, teman-teman. Nah, kenapa ya kita harus menghemat energi? Mari kita simak ya. Karena untuk menghemat biaya pengeluaran dan juga persediaan energi, maka kita harus menghematnya. Bagaimana ya cara menghematnya? Nih, yang pertama yaitu matikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Nah, pastikan teman-teman mematikan laptop, TV, ataupun peralatan elektronik yang tidak teman-teman gunakan kembali. Lalu yang kedua, gunakan air secukupnya. Nah, gunakanlah air secukupnya jika memang tidak teman-teman gunakan. Lalu yang ketiga, membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Yang keempat, matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, jika teman-teman sudah bangun tidur lalu lampu kamarnya tidak digunakan kembali, pastikan lampunya dimatikan kembali ya, agar menghemat energi listrik. Lalu yang kelima,
cabut stop kontak jika tidak digunakan. Nah, yang keenam, mengatur suhu AC. Dan pastikan teman-teman menggunakan AC sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu yang ketujuh, mematikan AC atau kipas jika tidak digunakan. Yang kedelapan, menggunakan api sedang atau kecil untuk memasak. Yang kesembilan, gunakan sepeda atau jalan kaki untuk jarak terdekat. Lalu di sini Ustazah akan menginformasikan bagaimana teman-teman bisa mematikan elektronik jika tidak digunakan. Salah satunya cara menghemat energi paling sederhana dan bijaksana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Nah, jika teman-teman mencarger handphone, pastikan teman-teman mencargernya sesuai dengan baterainya ya teman-teman, dan pastikan tidak berlebih-lebihan. Lalu gunakan air secukupnya. Cara menghemat energi berikutnya yang bisa dicoba di rumah dengan menggunakan air secukupnya. Dengan membatasi pemakaian air di rumah, maka teman-teman mengurangi terbuangnya air yang sangat berharga dengan sia-sia. Lalu yang ketiga, membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Nah, menghemat energi yang berikutnya ini dengan membuat rumah agar mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup. Jika teman-teman ventilasinya terbatas, teman-teman bisa membuka gorden atau jendela di pagi hari agar semua udara segar dan cahaya bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah. Nah, itu bisa menghemat energi. Lalu, keuntungan menghemat energi. Keuntungan menghemat energi, berkurangnya pengeluaran yang bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang adalah untuk menjaga sumber daya alam yang jumlahnya saat ini sudah semakin sedikit dan menyisakannya untuk orang-orang sekitar. Nah, jika teman-teman menghemat energi ini banyak keuntungannya. Bisa mengurangi pengeluaran. Lalu juga bisa menjaga sumber daya alam yang jumlahnya saat ini sudah semakin sedikit. Kesimpulannya, berhemat energi adalah salah satu cara melestarikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak gas alam dan juga batu bara. Lalu hikmahnya, dengan berhemat energi kita sudah menghindari sifat boros atau berlebih-lebihan. Nah, sekarang yuk kita sama-sama berhemat energi ya teman-teman. Nah, projectnya teman-teman membuat tabel bagaimana cara menghemat energi di rumah teman-teman. Nah, cukup sekian informasi yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.